Selamat siang anak-anak. Kalian masih ada semangat dan sukacita untuk belajar? Ya, saya berharap kalian masih ada sukacita, masih ada semangat supaya pelajaran kita pada siang hari ini kalian boleh mengikutinya dengan baik dan dapat mengerti apa yang saya sampaikan kepada kalian. Nah, anak-anak sekalian, hari ini di jam yang kedua kita masuk dalam pelajaran agama. Tentu kalian masih ingat, kita sudah belajar banyak tentang dosa. Apa itu dosa? Sumber dosa itu dari mana? Dan akibat dari dosa itu sendiri. Lalu setelah itu kita sudah belajar tentang pertobatan. Apa itu pertobatan? Mengapa kita harus bertobat? Dan akibat dari orang yang bertobat itu apa yang akan diperoleh atau apa yang akan dia dapatkan. Nah, pada hari ini secara khusus kita mau belajar tentang mengenal karya penyelamatan Allah. Mengenal karya penyelamatan Allah. Anak-anak, kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah menyelamatkan manusia karena Allah begitu mengasihi manusia. Mengenal karya penyelamatan Allah, mari kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini Tuhan Yesus menjamin bahwa jalan untuk masuk surga, untuk menerima keselamatan, untuk sampai kepada Bapa, jalannya hanya satu. Itulah melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka selalu ditekankan, kalian harus pastikan sudah punya Tuhan Yesus di dalam hati, sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hati. Karena orang-orang yang punya Tuhan Yesus dalam hati, itulah yang akan sampai kepada Bapa. Karena hanya melalui Tuhan Yesus jalan satu-satunya menuju surga. Nah, anak-anak, kita mau memperhatikan tentang mengenal karya penyelamatan Allah. Karya penyelamatan Allah itu dimulai janji keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bukan berarti Allah lepas tangan. Allah membiarkan mereka. Allah membuang mereka begitu saja. Tidak. Tetapi Allah berjanji bahwa Ia akan menyelamatkan manusia yang telah berdosa dari iblis, dosa, dan maut. Janji Allah itu dimulai dari mana? Dimulai dari Kejadian pasal 3. Ia sudah berjanji setelah ia bertemu dengan manusia. Di sana ada perjanjian bahwa ia akan menyelamatkan manusia. Kalian bisa membaca di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Nah, janji Allah tentang keselamatan sudah ada di dalam Kejadian pasal 3 tadi saya katakan. Di sana Allah berjanji tentang penyelamatan manusia dan ia buktikan dengan kedatangannya ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan janji Allah itu ia menepatinya. Allah tidak ingkar janji. Allah setia pada janjinya. Dari Kejadian, janji itu terus diperbaharui sampai pada kedatangan Kristus ke dalam dunia. Nah, itulah janji Allah kepada manusia.
Mungkin manusia yang berjanji kita nggak bisa pegang ya, tapi Allah yang berjanji kita melihat ia menepati janjinya. Sehingga kalau hari ini kita berkata, saya mati pasti masuk surga, karena Allah menggenapi janji penyelamatan itu kepada kita. Lalu yang berikutnya, janji penyelamatan Allah kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, itu dimulai dari Nuh. Ketika Allah menghukum dunia bumi dengan air bah, maka ia berjanji bahwa ia akan menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya, dan ia akan menyertai keluarga itu. Dan janji itu Allah tepati. Dia Allah yang berjanji, dia menepati. Lalu ia juga berjanji kepada Abraham bahwa di sana disampaikan bahwa Allah menjanjikan tanah Kanaan akan menjadi milik keturunan Abraham, dan janji itu digenapi. Allah berjanji bahwa ia akan membuat keturunan Abraham banyak, dan Allah tepati janjinya itu. Dan Allah berjanji juga bahwa ia akan menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya. Dan janji itu pun ditepati sampai sekarang. Semua keturunan Abraham Allah menyertai, Allah melindungi, Allah menyelamatkan. Nah anak-anak, dari sini kita melihat bahwa Allah memenuhi janjinya kepada Abraham dengan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Allah memilih salah satu keturunan Abraham, itulah suku Yehuda, untuk memperbaharui janjinya. Lalu kita melihat Allah memilih Raja Daud untuk mengokohkan kerajaannya di dunia. Nah anak-anak, di sini kita belajar bahwa janji tentang keselamatan itu sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan Allah tidak hanya berjanji sampai di situ, tapi ia terus memeliharanya sampai pada akhirnya manusia yang menggenapi janji itu. Manusia diselamatkan olehnya. Ini penjelasan secara singkat. Tugas bagi kalian adalah hari ini silahkan kalian menghafal Yohanes 14 ayat 6 dalam bentuk video dan dikirimkan kepada saya. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri pertemuan hari ini. Kita mau berdoa, silahkan berdoa di rumah masing-masing. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.